ini saya buat berdasarkan dari sebuah karya tulis yang ditulis oleh Bapak Abdul Rahim Jafar dengan judul Suku Hatamua Menggelar Fakta dan Kesaksian tentang Lamahala. Jadi di konten ini menceritakan tentang suku Hatamua waktu pertama kali datang ke Lamahala serta peranannya di zaman Portugis dan Belanda. Diawali dengan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh tidak arif bila seorang nakoda karena kelaziman disebut kapal alap, lantas dia harus mengorbankan budi luhurnya dan merampas kapal itu dari pemiliknya menjadi miliknya sendiri. Dan kapal itu adalah Laut Tanah keluarga Nubadara Ile Jadi yang diwakili suku-suku pendatang berlatar belakang sejarah Seba Tanah Lile Eka. Di perut bumi Lamahala tersimpan 3 bangunan Nubadara yang menggambarkan adanya pemukiman terdiri dari riang atau pemukiman kecil, yaitu Nubadara Subang Pulo yang pemukimannya melebur ke suku Hatamua, Nubadara Arak yang Watu Hati yang pemukimannya melebur ke Haring Guhir atau suku Utung, Nubadara Girek yang pemukimannya melebur ke suku Selolong, dan ketiga Nubadara inilah permulaan Laut Tanah atau pemukiman dalam suatu sejarah Lamahala. Lamahala tersimpan 11 nama tukang dan balai yang menggambarkan adanya pemukiman terdiri dari suku-suku yang berdiri sendiri atau pemukiman sedang, yaitu 1. Namang tukang suku Selolong, 2. Namang tukang suku Paragona, 3. Namang tukang suku Lango Birigi, 4. Namang tukang suku Bunga Lolong, 5. Namang tukang suku Gorang, 6. Namang tukang suku Lamuran, 7. Namang tukang suku Lambuan, 8. Namang tukang suku Wutun, 9. Namang tukang suku Namang Tukang, 10. Namang tukang suku Belang, dan 11. Namang tukang suku Hatamua. Ke-11 suku ini di dalam membangun suku berlatar belakang sejarah Seba Tanah Lile Ekang, maka tidak mempunyai kewenangan meletakkan Laut Tanah sebagai substansi di dalam pembentukan suku, melainkan suku yang memiliki 1. Kakak bapa, 2. ama, 3. dekat. Sebagai persyaratan membangun suku, maka kewenangan terbatas pada buku koda atau membuat peraturan norma. Peng ribu ratu memimpin rakyat, Wa dekat membentuk pertahanan membela suku, sedangkan kehormatan suku-suku pendatang terhadap penduduk asli tentang kedudukan Laut Tanah disebutkan Sedar Makar Pakar Narau, berarti kutapaki negerimu, kusebut namamu. Eksistensi dan tanggung jawab moral suku Hatamua terhadap Laut Tanah tetap ada. Di perut bumi Lamahala terdapat satu masjid atau mesingki yang dibangun oleh suku Hatamua berkaitan dengan tujuan misi Seba Tanah Lile Ekang yang diemban suku Hatamua, terutama pengembangan ajaran agama Islam yang menjadi tugas uli kitab Kajak. Mesingki ini kemudian diterima semua suku-suku yang sepakat membangun pertahanan bersama dengan mengikrarkan Isyhadu bi anna muslimun, yang berarti negeri ini hanya dihuni oleh kami orang-orang Islam. Nubadara Balai Mesingki terdiri dari 3 nama dan tumbuh di atas satu Laut Tanah. Laut Tanah Nubadara berbentuk riang atau pemukiman kecil. Laut Tanah Balai berbentuk suku atau pemukiman sedang. Laut Tanah Mesingki berbentuk kampung atau pemukiman besar. Laut Tanah Nubadara dengan muatan kepercayaan Inama dengan upacara ritualnya terdiri dari Bau Lolong dan Paoboe diperkirakan telah ada di sekitar abad ke-14 dengan gambaran kepercayaan animisme atau dinamisme. Laut Tanah Balai dengan muatan kepercayaan Nubadara Hindu yang berdatangan dari arah barat Sumatera dan Sumbawa, dan Islam dari Maluku. Laut Tanah Balai ini keberadaannya pada pertengahan abad ke-15 Masehi.
Lawatana Masingki dengan muatan kepercayaan Islam yang disepakati menjadi pegangan Lawatana bagi semua suku, maka diperkirakan permulaan abad ke-16 Masehi, Lamahala menjadi kampung Islam. Nubanara Balai Masingki dicermati di dunia kepercayaan, melahirkan adanya sederet kepercayaan rakyat Lawatana. Ada kepercayaan Inaama, ada kepercayaan Hindu, dan ada kepercayaan Islam. Semua dengan adanya ikrar isyhadu bi anna muslimun, maka kepercayaan selain Islam gugur dengan sendirinya. Namun semua bangunan Lawatana dipelihara sebagai kekayaan budaya tanpa dipolitisir untuk menaklukkan rakyat, melahirkan suatu pengakuan yang bertolak belakang dengan pengembangan nilai sejarah yang telah ada, terutama menyeberangkan pengakuan Lawatana Alap kepada yang bukan Alap. Kesaksian penting suku Atamuan termasuk: 1. Ketika memasuki Lawatana Subang Pulau terdapat tanda-tanda berupa 4 sumber kepulan asap menjulang ke langit sebagai bukti telah adanya Lawatana. 4 sumber asap itu terdapat di Riang Subang Ona, tempat pemukiman Subang Pulau. Yang kedua terdapat di Riang Lewaha, tempat pemukiman Ringguhir dan Lewaha. Ketiga terdapat di Riang Geak Lakunamang, tempat pemukiman Geak Lakunamang. Dan yang keempat terdapat di Riang Girek, tempat pemukiman Girek. 2. Ketika bermukim di Lawatana Subang Pulau, datang kemudian pendatang Sebatana Lile Ekang yang lainnya dan diterima oleh Subang Pulau dan dimukimkan di persebelahan dengan pemukiman Atamua, sehingga disebut Kewanang Lola di Atamua, Lola Weli Atapukang bagi pendatang dari Kamolu. Nubanara Balai Masingki perlu didudukan pada posisi sesungguhnya dengan memberdayakan kedaulatan suku yang diperankan kakak bapak suku, ama suku, dan dekat suku, membangkitkan kekuatan koda kirim suku yang dikendalikan kakak bapak, kemudian mendistribusikan kepada kapitan dan dekat di dalam melaksanakan tugas-tugas sukunya, baik ke atas ke tingkat Lawatana maupun ke bawah sampai pada masyarakat Uli atau Luwo atau Baka sukunya masing-masing. Jabatan tertentu maupun suku tertentu secara adat tidak dibenarkan mengadakan koda kirim untuk suku tertentu karena hal ini tidak ada dalam kamus leluhur yang diturunkan pada generasi di belakangnya. Format penyelenggaraan kedaulatan suku Atamuan diturunkan pada ulasan berikut sebagai bukti keberadaan budaya bermasyarakat tempo dulu. Pertama, suku Atamuan dalam sejarah Sebatana Lilekan. Kawikawa Belaung Gawete, mata kain emas yang hilang. Naluk tawa watan norogole, sejenis tanaman berdaun lebar berguna sebagai pengayom, tumbuh subur di pesisir pantai. Sair penunjuk perselisihan keluarga Raja Teti Reragere Teti Muambon. Kawikawa Belaung, suatu kebesaran yang tumbuh pada pilar kepercayaan turun-temurun, terintang rentangan panjang sepanjang pesisir pantai dengan tumbuhan naluk. Bumi tempat berpijak segala kehidupan adalah pusaka. Justru sebagiannya dikapling untuk tidak menyimpan Kawikawa Belaung, dan justru naluk yang didapati sebagai penyebab Kawikawa Belaung Gawete. Terjadilah konflik kepentingan antara Kawikawa Belaung dan naluk, melahirkan misi Sebatana Lile Ekang bagi keluarga yang memegang naluk sebagai sesuatu yang dibela kebenarannya. Naluk adalah suatu pandangan hidup yang dibawa Putri Lauhari yang menikah dengan seorang anggota keluarga raja yang menyandang nama Tuan Bolinotang. Dan pada kerajaan ini, bagi keluarga raja yang menjadi raja menyandang nama Bahloning, maka keluarga suku Atamuan dapat menggunakan Bahloning sebagai keturunan raja. Namun misi Sebatana Lile Ekang yang membawa suku Atamuan di Lamahala
adalah gerakan yang datangnya dari keluarga kerajaan yang menyandang nama Tuan Bolinotan. Dan pandangan Naluk ini merupakan ajaran Islam dilihat dari subur pertumbuhannya di pesisir pantai sebagai ciri khas pengembangan Islam di tanah air, dan diperkuat pula kekuatan misi Sebatana Lile Ekang membawa serta satu uli yang mengembangkan syariat Islam dengan sebutan Uli Kitab Kajak. Pertumbuhan Naluk yang subur ditunjang dengan suatu penataan masyarakat yang dijalankan dan dibagi dalam 7 urusan atau disebut Uli Pito. 1. Uli Pusaka Waris pada urusan kepemimpinan masyarakat. 2. Uli Kitab Kajak pada urusan pengembangan syariat Islam. 3. Uli Koda Kiring pada urusan pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Uli Polo Nipat pada urusan pengembangan industri kerakyatan. 5. Uli Dung Hope pada urusan perdagangan atau pemasaran produksi rakyat. 6. Uli Baung Bisara pada urusan pengembangan permusyawaratan keluarga. Dan 7 adalah Uli Rekat pada urusan pengembangan pertahanan masyarakat. Ketujuh urusan ini melengkapi perjalanan misi Sebatana Lile Ekang. Penyeberangan Naluk dengan wahana Sebatana Lile Ekang merupakan pembelaan terhadap Putri Lauhari yang ditolak keberadaannya di sana. Maka keturunan yang berkembang pada perjalanan misi ini disebut keturunan Ratu, sebagaimana penggunaan Ratu Making di Lamawolo dan Ratu Loli di Lamahala. Pada penyeberangan ini tidak sedikit tempat di Alor sampai Lomblen atau Lembata merupakan persinggahan bermaksud penambahan bekal, dan diantaranya terdapat kurir yang tertinggal disebabkan tidak memenuhi sinyal yang diberikan. Persinggahan Marak Lolong pada posisi selat antara Lomblen dan Solor terjadi peristiwa kelahiran seorang putra yang bernama Muhammad Nur. Anak ini bakal dijuluki anak Taling Lodang Belang, berkaitan dirinya merupakan permulaan pemimpin suku Atamoa di Lamahala. Kelahirannya bertepatan dengan pasar di Longot, Adonara, sehingga diturunkan kurir menambah perbekalan. Namun kurir ini tidak dapat membaca sinyal, akhirnya tertinggal dan di sana ada Ratu Making. 2. Komitmen bersama antara rombongan Naluk dan Subang Pulo. Subang Pulo ketika melaut mencari ikan di perairan pantai Lawatananya, beliau berpapasan dengan rombongan Naluk. Rombongan Naluk juga sementara berada di perairan pantai tersebut. Subang Pulo lantas menyapanya, "Reu, mio malagaku beto, lodo dai taang ganti kakang aring." Dalam arti, saudara, kalian berasal dari mana? Turunlah kalian di sini agar kita hidup bersama sebagai keluarga antara kakak dan adik. Sapaan balasan oleh rombongan Naluk, "Reu, kami tetirara gerehaung. Tetimua ampun lodo, kami pana mete ribu ratu, kumbang lola kami mabetali hala, taran kesuk kami mabeholo hala." Dalam arti, saudara, kami berasal dari matahari terbit, kami datang dari Mua Ambon. Perjalanan kami dengan sejumlah masyarakat, kami bukan masyarakat pelengkap, ibarat tempayan yang tak penuh kami penuhkan, ataukah tanduk yang pendek kami panjangkan. Dan dalam hal ini diungkapkan sebagai penegasan status sosial yang menjadi dasar keraguan diterimanya tawaran hidup secara bersama-sama. Subang Pulo menjelaskan kembali tawarannya, "Reu, lodo dai tang ganti kakang aring, kodang take kiring take." Dalam arti, saudara, turunlah kalian di sini, kita hidup secara keluarga. Kita hidup secara kakak beradik tanpa ada perhitungan kata dan kalimat yang dilebihkan atau dikurangi. Kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Penegasan Subang Pulo sangat meyakinkan rombongan Naluk, melahirkan persetujuan mengakhiri Sebatana Lile Ekang. Di Lawatana Subang Pulo ini, perahu tumpangan didaratkan, barang-barang bawaan terbawa ke Lawatana untuk dimukimkan di sana. Kehidupan baru terentang penuh harapan.
Optimisme merambah semua uli, membangkitkan tekad kesuksesan misi Sebatana Lelekan. Komitmen persaudaraan yang mulia dibangun antara Subang Pulo dan Naluk Alap dikukuhkan melalui suatu upacara ritual. Rekang suut renung mehik, repakang koda maan ganti kakang aring, kodang take kiring take, kumbang lola ata tali ala, taran kesuk ata wolo ala. Dalam arti, upacara ritual itu dilakukan kegiatan semua pihak yang mengkonsumsi suut atau serbuk jagung dan mehik, yaitu darah. Serbuk jagung dicampur darah yang diambil dari pihak-pihak yang mengucapkan sumpah, kemudian mengkonsumsi secara bersama-sama, memaknai persaudaraan yang dijalin. Diikat dengan pertalian darah, kata-kata sumpah menggema dan menghujam jauh ke lubuk hati. Kami adalah saudara kakak beradik, tanpa dipisahkan kata dan kalimat yang cacat. Kami tidak terlihat bagaikan tempayan yang tak penuh dipenuhkan, ataukah tanduk yang pendek dipanjangkan. Kata-kata sumpah ditutup dengan kahan aing lodok kalhing aing gere, keroko tawa pria gapa, menamu tapo kenou arang. Kata penutup sumpah bermakna peringatan agar kata sepakat jangan dipermainkan, baik huruf maupun makna. Dan apabila peringatan ini terabaikan, maka gambarannya adalah kehidupan diibaratkan berdirinya sebatang pohon yang digerogoti tanaman melata, sehingga tak tampak keberadaannya lagi. Dan pada gilirannya pembersihan sapu lidi, maka dirimu bagaikan sampah yang tersapu bersih. Kalimat sumpah ini merupakan perekat melekatkan penduduk Ile Jadi dan penduduk Tenadai ke dalam satu bentuk masyarakat suku Atamoa. Misi dan visi ditanggung bersama. Langkah pengamanan yang ditempuh untuk memelihara kerukunan keluarga dalam muatan suku sehingga selalu konsisten dengan nilai-nilai persaudaraan yang dilekatkan pada mulanya. Maka setiap ada perselisihan di dalam suku segera diselesaikan secara kekeluargaan. Dan bagi yang membangkang untuk tidak didamaikan, maka segera meninggalkan suku. Suku tidak rela menampung persaudaraan yang retak. Persatuan penduduk Ile Jadi dan Tenadai ke dalam wadah suku Atamoa, dan suku Atamoa mengurai fungsi tugas masyarakatnya menjadi 7 uli. Maka penduduk Ile Jadi mengembang fungsi tugas bersama Tenadai dalam uli kitab kajak dengan tugas dan tanggung jawab pengembangan syariat Islam. Dan oleh karenanya di tengah pemukiman suku Atamoa berdirilah sebuah mesinki atau masjid sebagai tempat kegiatan peribadatan masyarakat. Tiga, pendirian suku Atamoa. Uli Pito diperdayakan sebagai unit suku Atamoa menepati lapisan masyarakat paling bawah dengan kekuasaan kakak bapa, ama, dan dekat. Kakak bapa dengan kekuasaan koda kirim pada level tertinggi, disusul kekuasaan ama pada ribu ratu atau rakyat, disusul kekuasaan dekat atau pati pada kekuatan pertahanan. Dengan demikian maka wilayah masyarakat dan seluruh aspek kehidupan akan melahirkan bahasa hukum atau koda kiring yang merupakan tugas kakak bapa mendata, memilih perjenis kebutuhan, memusyawarahkan untuk mendapatkan kekuatan hukum, dan disakralkan untuk mendapat kekuatan penyelenggaraan koda kiring yang sehat tanpa cacat. Dan rangkaian kegiatan tugas kakak bapa ini tersebut buku koda kiring yang baku dan berketetapan hukum didistribusikan kakak bapa kepada ama dan dekat untuk dilaksanakan sesuai dengan kepentingan tugas yang dihadapi. Dalam pelaksanaan tugas-tugas seperti ini, maka kakak bapa menempati langobela yang disebut uli beliwo, yaitu nama yang diberikan sesuai fungsi penampungan aspirasi bawah, meneruskan ke tingkat musyawarah, menampung kembali bahasa keputusan menyalur kembali pada pemakaian koda kiring itu sendiri. Kakak bapa, ama, dekat, atau pati di tingkat uli merupakan anggota tetap kepengurusan suku Atamoa dalam hal buku koda kiring suku. Dalam hal membangun kemasyarakatan,
dan membangun pertahanan suku Atamoa. Dengan demikian, maka siapa yang memimpin kakak bapa di Uli Pito dalam penyelenggaraan upacara Buhu Koda, maka sesuai dengan kapasitas uli yang membidangi, uli pusaka waris berhak menempatkan personilnya memimpin kakak bapa Uli Pito. Siapa yang menjadi ama atau kapitan yang bertugas di bidang pembangunan kemasyarakatan, maka uli yang membidangi adalah uli Baung Bisara yang menempatkan personilnya untuk memimpin ama Uli Pito. Siapa yang memimpin dekat atau pati Uli Pito dalam upacara Hua Dekat, maka uli yang membidangi adalah uli Rekat yang menurunkan personilnya sebagai pemimpin dekat Pati Pito. Diperkirakan pertengahan abad ke-15 Masehi, suku Atamoa didirikan dan kepemimpinannya pertama adalah Muhammad Nur yang digelar Anak Taling Lodang Belaung. Anak taling atau pusat manusia, lodang belaung menggambarkan tali pusat itu bagaikan seperangkat perhiasan emas, dan hal ini ditafsirkan sebagai status kebudayaan di suku Atamoa sebagai pemimpin yang memiliki level tertinggi, yaitu kakak bapa. Dan sejarah menerangkan anak taling lodang belaung berada di uli pusaka waris. Pembangunan suku Atamoa diarahkan pada pembangunan moral yang melibatkan peranan uli pusaka waris, uli kitab kajak, dan uli koda kiring. Pembangunan ekonomi melibatkan peranan uli pusaka waris, uli polo nipat, uli duung hope, dan uli koda kiring. Pembangunan fisik pertahanan yang melibatkan uli pusaka waris, uli rekat, uli Baung Bisara, uli polo nipat, dan uli koda kiring. Langu bela, uli beliau, suku Namang Bale, dan Mesiki merupakan sarana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dipunyai suku Atamoa, dan kekuatan pergerakannya adalah kakak bapa, ama, dekat, yang secara struktural keberadaannya mulai dari tingkat uli sampai ke suku Atamoa. 4. Suku Atamoa peserta pendiri Lamahala. Daftar suku peserta pendiri Lamahala terdiri dari suku Selolong, suku Parakona, suku Langobiri, suku Bunga Lolong, suku Gorang, suku Lamurang, suku Lambuang, suku Wutung, suku Namang Tukang, suku Belang, dan suku Atamoa. Eksistensi keberadaan Lewotana dihormati suku-suku peserta musyawarah sebagai milik penduduk Ilajade atau penduduk Nubanara. Maka musyawarah melewatkan keterlibatan Lewotana sebagai substansi pembahasan dalam musyawarah tersebut. Dan peristiwa musyawarah yang berlanjut tanpa melibatkan Lewotana ini disebut Lamahala, yang terdiri dari kata lama atau tempat atau lewo dan hala bukan, yang artinya bukan. Jadi Lamahala di sini menunjukkan musyawarah berjalan bukan membahas substansi Lewotana, melainkan meratifikasi suatu bentuk pertahanan yang handal dan dapat mematahkan perlawanan bila dihadapi dengan pertarungan fisik dan persenjataan, sehingga persamaan pendirian Lamahala ini disebut lawan hala atau yang disebut dengan tak tertanding. Hal-hal yang mendasari musyawarah ke-11 suku tersebut untuk meratifikasi pertahanan yang kuat dan sanggup menantang perlawanan lawan adalah gagasan umum yang dihadapi semua lewo di belahan dunia lama holot di era memasuki abad ke-16. Terjadi suatu peristiwa yang direkam sejarah, yaitu maraknya perang tanding antar lewo yang bertujuan penaklukan harkat dan martabat manusia sebagai komoditi perdagangan budak. Dan di zaman ini, ke-11 suku pendiri Lamahala ini turut membuktikan gampang mendapatkan nyawa atau budak, sehingga setiap perkawinan selalu diikut sertakan dengan nuda lekat atau nyawa atau budak sebagai barang bawaan pengantin wanita ke tempat pengantin laki-laki. Gagasan pembentukan pertahanan secara umum di belahan dunia lama holot melalui 1. Pemilihan lokasi pemukiman yang sulit dijangkau musuh. 2. Permufakatan lawa-lawa untuk membentuk nara atau persatuan lawa-lawa menghadapi bersama lawan perang. Apabila salah satu lawan nara terlibat di dalam perang tanding,
Oleh karenanya, lawa-lawa yang terlibat di dalam permufakatan seperti itu berstatus nayubaya, berarti di antara mereka tidak boleh terjadi perang tanding. 3. Ke-11 suku peserta pendiri Lamahala memilih caranya sebagai berikut. Pertahanan yang dikehendaki 11 suku pendirinya adalah ketahanan yang memberdayakan potensi-potensi suku masing-masing dalam satu paket komando. Potensi kakak bapak suku masing-masing yang menggunakan kekuatan koda kiring mempertahankan sukunya. Siapa yang mereka untuk mendapatkan koda kiring yang satu untuk kepentingan pertahanan bersama. Atau dengan kata lain, siapa yang bertugas mengkoda yaitu mengumpulkan koda kiring semua suku. Memusyawarakan untuk mendapatkan kekuatan hukum, mensakralkan untuk tidak disalahgunakan. Dalam hal ini disepakati pekerjaan ini dilakukan personilnya suku Langobiri, dan personil ini di dalam menjalankan tugasnya Bokoda disebut bela atau pukang. Dengan demikian maka pekerjaan bela tidak bisa diklaim secara suku seperti suku Langobiri mengklaim bahwa bela atau pukang dia punya, karena yang bertugas sebagai bela adalah personil yang dia tunjuk dan bukan semua anggota suku Langobiri itu. Karena bela adalah orang yang melakukan tugasnya, tanpa tugas maka tanpa pula bela. Potensi ama suku masing-masing yang menggunakan kekuatan ribu ratu atau rakyat sebagai kekuatan pertahanan sukunya. Siapa yang memimpin mereka sehingga terjadi mobilisasi kekuatan rakyat dalam sebuah kebutuhan perang. Dan pekerjaan mobilisir kekuatan para rakyat melalui ama atau kapitan ini disepakati personil yang diturunkan dari suku Selolong. Oleh karenanya, prinsip bela adalah pekerjaan personil tanpa intervensi sukunya menjadi bela, dan personil tersebut aktif dalam menjalankan tugas belanya, baru disebut bela. Dan tanpa pekerjaan seseorang menuntut dirinya bela adalah sesuatu yang tidak relevan. Potensi dekat suku masing-masing yang menggunakan kemampuan personil yang handal sebagai kekuatan pertahanan suku. Siapa yang memimpin dekat suku masing-masing menjadi suatu kekuatan pertahanan bersama yang diratifikasi ini. Maka diperlukan seorang pemimpin yang sanggup membuat koda kiring pelatih dalam bentuk proses hua dekat, dan pekerjaan ini disanggupi suku Parakona untuk menurunkan personilnya menjalankan tugasnya hua dekat disebut bela Malakali. Potensi suku yang berkomando seperti itu maka melahirkan lembaga suku bela Telo, dan bela suku dimaksud di sini adalah pekerjaan suku-suku dan bukan suku penyelenggara yang mengklaim suku mereka besar, karena dalam kesepakatan semua suku sama, terkecuali setelah terbentuk struktur baru terjadi pemilihan berdasarkan fungsi tugas. Setelah kesepakatan penanganan potensi suku-suku tersebut, disepakati pula bentuk pemerintahan adalah kerajaan, dan yang menjadi raja adalah personilnya suku Selolong. Suku Selolong yang terdiri dari 3 ama secara intern diatur ama Wruing menangani pekerjaan bela, ama Tukang menangani pekerjaan pemerintahan atau raja, dan ama Tuho Wutung menangani pekerjaan Paekung membantu pekerjaan raja. Oleh karenanya maka dalam kelembagaan kapitan sebagai unit terkecil pemerintahan bawah tanah. Dalam pelaksanaan tinggal 10 suku. Oleh karenanya kedudukan kapitan disebut kapitan pulau. Dalam melaksanakan kegiatan peribadatan umat disepakati semua suku yang memiliki pegangan kitab kajak terlibat dalam memimpin peribadatan umat. Maka ditetapkan 5 bidang tugas terdiri dari 1. Pekerjaan imam dikerjakan oleh suku Serang dibantu suku Wadang. 2. Pekerjaan khatib dikerjakan oleh suku Lamuda, suku Wutung dan Namung Tukang. 3. Pekerjaan Bilal dikerjakan oleh suku Wutung dibantu oleh suku Wadang. 4. Pekerjaan khitanan dikerjakan oleh suku Belang dan Hering Guhir. 5. Pekerjaan pemakaman mayat dikerjakan oleh suku Atamoa, Wadang, suku Wutung dan suku Belang. Kelima pekerjaan yang disebut itu melahirkan lembaga pegawai lema. Dengan demikian maka dalam lembaga pemerintahan Lamahala, raja menggunakan produk hukum koda kiring bersumber pada produk bawah tanah, kapitan untuk tugas pembangunan kemasyarakatan, pegawai lema untuk tugas pembinaan umat di dalam menjalankan peribadatannya. Bela suku Telo, kapitan pulau, pegawai lema adalah wujud pengabdian terhadap bawah tanah.
sehingga dapat tercapai harapan berada pada suatu kondisi pertahanan yang tangguh, kuat di bidang pertahanan Koda Kiring, kuat di bidang pertahanan rakyat atau Riberatu, kuat di bidang Mu Kuamu atau dekat. Kesebelah suku yang bermusyawarah ini akhirnya sepakat meletakkan suatu misi yang diikrarkan bersama. Isyhadu bi anna muslimun, artinya negeri ini kami pertahankan sebagai pemukimannya orang-orang Islam. Dengan peristiwa ini maka gambaran lewat tanah dalam kesepakatan ini disebut Mesingki atau masyarakat Islam. Mesingki satu-satunya Atamoa diresmikan menjadi Mesingki Lamahala. Balai di sebelah suku dijadikan satu, berlokasi di mana Namang Lamahala permulaan dibentuk. Nubanara Subang Ona milik Subang Pulau mewakili Nubanara lainnya, menampakkan wujud lewat tanah permulaannya. Oleh karena itu, lewat tanah kronologis disebut Nubanara Balai Mesingki. Nubanara Balai Mesingki memberikan gambaran perubahan bentuk bermasyarakat, dan pada intinya semua perubahan itu hanya tumbuh pada satu lewat tanah yang dibangun masyarakat Nubanara, dan masyarakat ini sepanjang waktu diakui sebagai lewat tanah alam. Disimpulkan bahwa pertemuan kesebelah suku itu melahirkan komitmen, yakni yang memimpin kakak bapa suku-suku personilnya Langobiri bergelar Bela Tapukang, yang memimpin ama suku-suku personilnya Selolong bergelar Bela Selolong, yang memimpin dekat suku-suku personilnya Parak Ona bergelar Bela Malakalu. Bentuk pemerintahan kerajaan dan rajanya personilnya dari Selolong. Kapitan Pulau terdiri dari Parak Ona, Langobiri, Bunga Lolong, Atamoa, Gorang, Lamurang, Lambuang, suku Wutung, Namang Tukang, suku Belang. Dari 10 kapitan disepakati diketuai suku Gorang dengan gelar Kapitan Belang. Pegawai Lema terdiri dari Imam dipegang suku Serang, Wadang, Khatib dipegang Lamuda, Bilal dipegang suku Wutung, Wadang, Kitanan dipegang suku Belang, Heringgohir. Pemakaman mayat dipegang Atamoa, Wadang, suku Wutung, dan suku Belang. Simbol pemersatu lewat tanah Mesingki dengan semboyan Isyhadu bi anna muslimun, dalam arti negeri ini dipertahankan berpenghuni orang-orang Islam. Kelima, Isyhadu bi anna muslimun bagaikan telur di ujung tanduk. Memasuki abad 16 Masehi, Portugis mendapatkan persetujuan Raja Lamahala membangun sebuah pelabuhan dan memukimkan masyarakat di pelabuhan tersebut berasal dari Makau, kemudian dikenal dengan suku Sina, dan berasal dari Jawa kemudian dikenal dengan Lawo Jawa. Selain izin membangun pelabuhan dan pemukiman, diizinkan pula membangun kandang babi berlokasi di Lawang Ona, Selolong. Pertahanan Lamahala yang dibentuk dengan komitmen Isyhadu bi anna muslimun rapuh akibat penempatan Portugis di Lamahala secara terhormat oleh raja, sehingga tidak ada perlawanan lembaga pertahanan Lamahala yang sudah ada. Dan hal ini membangkitkan kekuatan suku Atamuan menjaga Mesingki, masjidnya, dengan gerakan yang dinamakan Islam Militan. Gerakan secara organisasi bermarkas di suku Atamoa, mengibarkan bendera perlawanan bergambarkan naga bertanduk 7 melambangkan dekat Pati Pito, dan seekor anjing melambangkan Aho Ipang Torong. Kedua gambar tersebut melatari keperkasaan Uli Pito yang dimiliki masyarakat Islam Mua Ambon Loro dan masyarakat Islam Lawatana Alap Subang Pulau. Gerakan ini membuktikan konsekuensi misi Sebatana Lile Ekang dan disambut dengan rekang surut Renu Mehik bagi masyarakat Mua Ambon Loro dan masyarakat Lawatana Alap atau Wilayah Jadi. Dengan pengertian kesepakatan bersama ini melahirkan satu lawatana, satu pandangan hidup, dan satu tekad mempertahankan harga diri lawatana. Pemimpin gerakan mempertahankan Islam dalam misi Sebatana Lile Ekang diberi gelaran Ratu Loli, membela nama baik Putri Lauhari, pembawa naluk yang tidak diperkenankan mengambangkan naluk di negeri suaminya sesuai cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Tahun 1561 Masehi, Portugis secara resmi menjalankan misi penyebaran agama Katolik. Selain perdagangan cendana yang sudah dikuasainya terlebih dahulu,
Misi ini bermula bergerak di Lohayong, Solor, kemudian berkembang seantero Lamaholot. Lamahala tidak terlepas daripadanya, maka di Kororo Onang, Lamuda dibangun sebuah tempat peribadatan penganut agama Katolik. Gerakan Islam Militan melakukan perlawanan secara separatis sepanjang waktu selama kegiatan penyebaran agama Katolik di Lamahala, sehingga pada tahun 1561 Masehi, pemimpin gerakan Islam Militan ditangkap dan dipenjarakan. Dengan kejadian ini, gerakan Islam Militan berhasil membunuh Pater Simao Das Montawas yang ketika itu bertindak sebagai imam memimpin misa umat Katolik di Lamahala. Bulan September 1599 Masehi, perdagangan cendana di Selat Solor bagi Portugis mengalami kelumpuhan, dan peluang ini dimanfaatkan Islam Militan kembali menguasai Lamahala, dan semboyan Isyhadu bi anna muslimun dipancangkan dan negeri Lewatana kembali pada keyakinannya secara Islam sesuai komitmen pendirian Lamahala. Tahun 1630 Masehi dilakukan suatu gerakan membela Islam secara utuh di Lamahala. Pertahanan bersama kembali dibangun, terutama pertahanan laut mengantisipasi kembalinya Portugis ke Lamahala. Pertahanan ini terdiri dari 13 armada. Belanda yang berkedudukan di Batavia di bawah pimpinan Jan Pieter John Kon membackup kekuatan lokal tersebut itu dengan menambah 4 armada guna memukul mundur pasukan Portugis dan harus mengangkat kaki dari persada Lamaholot, dan alhasil benteng Portugis di Lohayong Solor digempur dan jatuh di tangan tentara yang dipimpin Ratu Loli. Keenam, peranan suku Atemuan di zaman Belanda. Perjanjian Lisbon tahun 1859 Masehi mengisyaratkan peralihan kekuasaan Portugis ke tangan pemerintahan Belanda untuk daerah Nusa Tenggara Timur terkecuali Timur Timur, dan Belanda harus memberikan kebebasan beribadat bagi agama Katolik di Flores. Dengan demikian, seluruh raja-raja di daerah perjanjian ini tunduk pada pemerintahan Belanda dan menjalankan tugas dan pemungutan blasting atau pajak sebagai peraturan pengganti tanaman paksa tahun 1830 Masehi. Dan pajak disetor kepada pemerintahan Belanda sebagai bukti terjadinya penjajahan resmi yang dilakukan Belanda atas wilayah Nusa Tenggara Timur selain Timur Timur. Pada tahun 1860 Masehi, Belanda menata kekuasaan raja-raja di Flores Timur dan dibagi dalam 2 wilayah kekuasaan, yaitu kekuasaan raja-raja Islam disebut Kerajaan Islam Solor 5 Pantai dan Kerajaan Demong bagi kekuasaan raja-raja yang beragama Katolik. Kerajaan Islam Solor 5 Pantai atau Solor Watan Lema terdiri dari Kerajaan Lamahala dan Terong atau Watan Pao untuk daratan Adonara, Kerajaan Lamakira dan Lohayong untuk daratan Solor, dan Kerajaan Lebala untuk daratan Lomblen atau Lembata. Pada tahun 1868 Masehi, Belanda mengakomodasi kekuatan raja-raja di Flores Timur untuk menundukkan peranan Raja Lamahala agar peranan Raja Adonara dapat menguasai yang dibagi. Belanda mempercayakan Raja Liwang Terong untuk turut serta menjatuhkan Lamahala dengan menyerahkan pula sebuah medali dan state blade yang mengatur penentuan wilayah Terong sampai pada wilayah Lamahala apabila Lamahala dijatuhkan. Namun semua upaya tidak terdapat momen yang menjatuhkan Lamahala, maka Belanda mendirikan sebuah sekolah rakyat dengan mengambil perbatasan Lamahala Terong. Dengan berdirinya SR ini memperjelas state blade yang diberikan Belanda kepada Raja Terong tidak berlaku dengan memberikan nama sekolah rakyat Lamahala. Pada tahun 1888 Masehi, keinginan Belanda memperkuat posisi Raja Adonara dalam wilayah kekuasaan yang disebut Kedang Boleng semakin meningkat. Beberapa keluarga raja direkrut Raja Adonara dan raja-raja lainnya yang mempunyai hubungan keturunan dengan keluarga Raja Lamahala untuk mengakui kekuasaan Raja Adonara. Dalam pengaturan Belanda menggunakan armada perang, Prince Hendrik dan Van Bekulen mematahkan Kapten Belae, pemimpin dari suku Gorang. Kapitan Belae akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Jawa. Raja Babutung atau Suaudin sungguh kecewa atas perlakuan keluarganya yang tega menyeberangkan kehendak untuk menjatuhkan saudaranya sendiri dan memalukan Lewatana pada umumnya. Pada tahun 1904 Masehi, suku Atamua bangkit memberikan sikap perlawanan dengan jalan memproduksi senjata perang terdiri dari senapan tumbuk, parang, tombak, dan panahan, kemudian mendistribusikan ke medan-medan perang.
Perang Laga di sana didirikan rok atau bengkel pembuatan senjata, dan lokasi rok tersebut sampai saat ini dijadikan pemukiman yang disebut Laborok. Perang Hongi hingga di Adonara seorang ofisir Belanda ditembak mati dengan senapan produk satu suku Atamuang, dan ofisir tersebut dimakamkan di Sagu, Adonara Timur. Dengan kematian ofisir tersebut, rok atau bengkel keluarga Atamuang di Lamahala ditutup dan mereka ditahan di Waiwerang. Di tempat tahanan mereka diizinkan melakukan kegiatan bengkel, tapi bersyarat tidak boleh memproduksi senjata perang. Maka bengkel hanya untuk mengembangkan peralatan pertanian, perikanan, pertukangan, dan keperluan rumah tangga. Pada tahun 1925 Masehi, perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia memasuki Lamahala, membela kekuatan Lamahala pada dua kekuatan partai, yaitu partai beraliran Islam dan Sosialis. Rakyat sasaran pemburuan massa, dan lembaga adat diincar sebagai sarana pemberitaan koda kiring bawah tanah, dicemari kehidupan perpolitikan di Lamahala. Fungsi lembaga adat, pemerintahan, dan agama diperebutkan partai peralihan Islam, Sosialis, dan pemerintahan Belanda, sedangkan rakyat dibuat sengsara di atas. Masyarakat dikapling menjadi tiga bagian. Pemerintahan Belanda melalui raja menempatkan massa sebagai rakyat, lembaga adat mengklaim massa sebagai ribu ratu, lembaga agama mengklaim massa sebagai umat. Kesengsaraan rakyat terlihat jelas ketika meletusnya peristiwa G30 SPKI. Lamahala terdaftar sebagai OT terbesar di Flores Timur, dan hal ini bukan karena rakyat Lamahala pintar berpolitik, tetapi sesungguhnya mereka terjebak pada kapling. Dan Lamahala mau jadi apa, lihat saja pada pemimpin siapa yang memperebutkan posisi kunci di Lamahala. Pemerintahan Belanda tidak bernasib baik menggunakan rakyat untuk mendukung kepentingannya melalui raja. Kapling adat dan agama lebih kuat. Belanda akhirnya menjalankan politik Divide et Impera, mengakomodasi pengaruh raja-raja di kerajaan Demung Pati, memusuhi Lamahala, sampai-sampai tidak ada satu pasar pun di wilayah Lamholot yang mau menerima orang Lamahala hadir di sana. Dengan demikian, harapan Belanda agar perkembangan perpolitikan di Lamahala harus dihentikan. Namun satu hal yang cukup mengejutkan ketika keluarga suku Atamuang sepakat membalas tindakan Belanda, dan mereka melakukan mogok produksi alat pertanian. Dengan tindakan pemogokan ini ditanggapi petani dengan membawa padi, jagung yang diisi di dalam bambu dan dipikulnya ke Lamahala guna ditukar dengan peralatan pertanian. Peristiwa ini keluarga Atamuang memberinya nama Bera atau barter, dan peristiwa ini menyelamatkan mereka dari ancaman Belanda. Ketujuh, Hulu Makar Pakar Naran. Hulu Makar Pakar Naran berarti menjalankan tingkat kecerdasan yang diwariskan turun-temurun, sehingga apa yang diperbuat leluhur ratusan tahun yang lalu sama dengan apa yang dibuat hari ini. Kalau hasil jadi dari sebuah pengabdian selalu saja berpihak pada pemenangan kepentingan laut tanah, dan di dalamnya kakang aring opuranang bayi bereng. Kecerdasan leluhur yang dibiarkan tidak mengulir dapat membelokkan arah lewat tanah dengan menyirati kepentingan pribadi di balik bangunan adat yang dinampakkan dalam wujud atas namanya saja. Namun bila siratan kepentingan dibiarkan berkembang di lewat tanah ini, maka kecerdasan suku Atamuang pada pijakan Hulu Makar Pakar Naran digelar dengan berbagai fakta berbentuk koda kiring, berbentuk benda sejarah, sampai pada manusia sebagai pelaku sejarahnya. Penulis yakin bila gelaran ini diduduki dengan asumsi yang berkembang ibarat jauh api dari panggang. Kecerdasan adalah kejujuran. Sepulah hatimu sebersihnya untuk menerima kecerdasan leluhur dalam bentuk rahmat yang datang, dan pantangkan menyapu sarana-sarana penipuan untuk mendapatkan perkataan bohong, memboyong dirimu sebagai pelaku yang menyesatkan kehidupan orang banyak. Amanah leluhur suku Atamuang selalu mengejakan ke lubuk hati. Jangan keluarkan perkataan bohong, lama-lama engkau jadi pencuri, dan jangan pikul kebesaran orang lain, lama-lama engkau jadi pengkhianat. Jangan biarkan badanmu di suku Atamuang dan jiwamu berlama-lama di suku orang, membuat jiwa ragamu tak sanggup mengemban misi. Kejujuran adalah orang yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten terhadap apa yang sudah dikerjakan untuk kepentingan orang banyak,
dan tidak menganggap sepele pada hal-hal yang menjurus pada pengerusakan lawat tanah. Persoalan sepelekah kalau bela suku Telo mengklaim sebagai lewat tanah alat? Lantas sebagaimana komitmen suku Atamuang terhadap Subang Pulo yang sama-sama rekang suhu Renung Mehik dengan leluhur Atamuang yang diserahkan lewat tanah sebagai pemukiman? Dan bagaimana kewenangan Lola Weli Atamuang, Lola Weli Atapukang? Persoalan sepelekah kalau kakak bapak suku Atamuang tidak diduduki bela Atapukang untuk menerima koda kiringnya sebagai kekuatan lewat tanah, tetapi sebaliknya bila Atapukang mengadakan intervensi koda kiringnya ke suku Atamuang? Apakah hal seperti ini terjadi karena perilaku orang beradat? Persoalan sepelekah kalau dekat atau pati suku Atamuang tidak diduduki suku Bela Malakalu untuk mencari muhuk bauk mempertahankan momen-momen yang menguntungkan Lamahala? Dan kalau adat ini sebagai sebuah kehidupan dan makanannya adalah kegiatan-kegiatan secara ritual ditinggalkan untuk dilakukan, lantas tidak dilakukan, apakah adat itu tidak mati? Dan justru yang mematikan adalah komponen-komponen adat yang ada, di mana mereka tidak pernah melakukan kegiatan adat, sehingga sekarang susah cari kakak bapak, susah cari dekat, susah cari kapitan. Tetapi kalau cari gampang adalah mencari perkerabatan kedudukan atas nama, melahirkan suatu keputusan atas nama, dan keputusan yang sangat labil dan mudah dijatuhkan. Contoh keputusan bela Telo pada pemekaran desa Lamahala Jaya. Persoalan sepelekah kalau suksesi kepemimpinan di Lamahala hanya terjadi pada bela suku Telo saja, padahal di bumi Indonesia hak warga negara untuk menjadi pemimpin sudah diatur dalam peraturan perundangan. Sejujurnya kita kan untuk menghormati Subang Pulo lewat tanah alat, maka sekecil apapun upaya pengerusakan pulau lewat tanah ini, Atamuang harus bangkit mempertahankan karena nenek moyang suku Atamuang diterima dengan hormat oleh Subang Pulo dan dimukimkan di lewat tanahnya. Suku Atamuang membuktikan diri ketika pihak-pihak penentu di Lamahala ini tidak berbuat apa-apa terhadap Portugis, menghancurkan sebuah komitmen lewat tanah isyhadu bi anna muslimun. Justru itu Atamuang bangkit menantangnya. Kesulitan di zaman Belanda yang memblokir pasar, justru itu dengan bela Atamuang menyelamatkan Lamahala. Lamahala ketika ditelantarkan pembangunan para pemimpinnya, suku Atamuang tampil dengan program Lamahala menuju desa bersih, indah, nyaman, beriman. Pembangunan ekonomi rakyat dengan sistem ekonomi berantai, November 1993. Penampilan suku Atamuang ini diakui masyarakat Lamahala yang pernah hidup di 3 zaman, yaitu Belanda, Jepang, dan kemerdekaan. Dengan pengakuan yang jujur, Lamahala baru terurus selama perjalanan umur mereka di Lamahala dan menyatakan diri puas bila maut datang menjemputnya. Mereka sudah menyaksikan perubahan. Setiap kejujuran yang ditanam tak pelak tantangan datang menghadang, dan hal ini disebabkan pertama, gelombang penduduk ketiga memasuki Lamahala sesudah Lamahala dengan struktur penyelenggaraannya selengkapnya, sehingga kedatangannya diterima suku-suku tertentu sebagai kakeng aring dekatnya, dipercayakan berperan di suku tersebut. Hal yang demikian itu menyebabkan muncul pemberitaan tentang lewat tanah sebatas pengetahuan nenek moyangnya bercerita keberadaannya di Lamahala, sehingga latar belakang sejarah Lamahala sesungguhnya mereka tak sanggup mengungkapnya. Namun karena penampilannya di antara tokoh luar biasa, maka mereka seolah-olah tahu semua dan membuat pemberitaan yang tidak benar. Oleh karenanya, maka seseorang berbicara lewat tanah tidak dimulainya dari namang sukunya, maka pemberitaan tidak benar dengan namang suku seseorang. Pembuktian peranannya di lewat tanah sesuai komitmen dasar Lamahala. 2. Gelombang penduduk ketiga memanfaatkan koda kiring lewat tanah yang berbunyi kahang aing lodo kaling aing gere keroro tawa priagapa menamo tapo kenong arang dari sisi gelap atau mengkambing hitamkan lewat tanah berperangi buruk. Padahal lewat tanah ini di tangan masyarakat Nubanara memiliki keramahan sehingga puluhan suku Sebatana Lile Ekang dapat mengakhiri misinya di tempat ini. Dan suku Atamuang mencatat sejarahnya bahwa Subang Pulo sampai menyapa rombongan Naluk justru diberitahukan seekor kima dan mengharapkan agar rombongan itu diterima dan dimukimkan di sini. Oleh karenanya
pendidikan keluarga Atamuang tentang Tonga Padu yang bertujuan melihat lewat tanah dari sisi terang dan menerangkan bahwa lewat tanah sangat murka terhadap seseorang yang mempermainkan koda kiring, yaitu koda kiring diserahkan suku untuk dijadikan kekuatan lewat tanah melalui upacara buh koda. Kemudian koda kiring ini sudah menjadi ketetapan lewat tanah terhadap orang-orang yang tidak konsisten seperti itu. Maka secara logika dinyatakan bahwa kalau Bela Atapukang tidak pernah ambil koda kiring kakak bapak suku-suku untuk dibok, bagaimana lewat tanah bisa murka? Kalau koda kiring untuk murkanya tidak dibuat untuk lewat tanah, dan memahami lewat tanah dari sisi terang adalah penyelenggaraan upacara dengan tata cara yang benar dan sesuai. Lembaga perkawinan dengan sistem 3 tungku, maka setiap perkawinan dapat menarik keluarga pengantin pria sebagai anak opu dan menarik keluarga pengantin wanita sebagai opu laki. Dengan hubungan perkerabatan yang dibentuk melalui lembaga perkawinan, menggeser kedudukan kakak bapa, ama atau kapitan atau dekat yang seharusnya atau sebenarnya bila yang bersangkutan tidak berkerabat dekat dengan bela yang akan memilihnya. Elit politik di lewat tanah memanfaatkan penghormatan anak opu terhadap opu laki, hunga baat tunga bololo. Tak akan ada koreksi bila ada kesalahan karena tak pantas berbicara lebih terhadap yang dihormati. Dan justru kondisi seperti itu, penyimpangan sejarah berjalan mulus. Dan suku Bela telah mempunyai kans besar untuk melakukannya dengan mendudukan kerabat dekatnya pada lembaga adat untuk melahirkan keputusan-keputusan yang diinginkan. Namun secara jujur, andai kata personil yang dipakai oleh Bela suku telah untuk mendapatkan satu bahasa keputusan, dan bahasa keputusan itu kalau dibawa ke sukunya untuk diterbitkan menurut kebutuhan adat, maka terus terang saja yang bersangkutan sulit mendapatkan tempat duduk di sukunya karena yang berhak duduk kursi di sukunya sudah ada orangnya. Akibat lembaga adat diperebutkan untuk kepentingan politik berjalan sudah dari tahun 1925 Masehi sampai saat ini. Menggunakan sistem perkerabatan, maka instrumen adat yang seharusnya ada seperti kakak bapa, ama atau kapitan dekat sengaja digeserkan untuk kepentingan politik. Maka lembaga tersebut di suku sudah lama hilang dan tak terdengar lagi suaranya. Dan akibatnya kerusakan lembaga-lembaga tersebut di suku masing-masing. Maka momen pembuatan balai adat tahun 1997 tidak dapat menyelesaikan pertikaian adat tentang siapa yang berhak menduduki lobo suku di luar tanah. Bela suku Telo tidak bisa menunjuk siapa yang berhak duduk pada lobo itu. Sebagai fakta bahwa Bela suku Telo tidak bisa melakukan intervensi menundukkan orang-orang suku, karena personil yang persis untuk duduk dalam kelembagaan luar tanah adalah kewenangan mutlak suku dan bukan oleh siapa-siapa. Suku Atamuang perlu menyadari bahwa tersusun pada uli masing-masing adanya kakak bapa yang memimpin uli dengan koda kiring atau norma-norma uli. Ada ama yang memimpin masyarakat di ulinya, dekat atau cerdik, pandai sebagai kekuatan pertahanan uli. Pengurus di tingkat uli ini merupakan anggota tetap suku Atamuang. Di suku Atamuang, kakak bapa uli dipimpin kakak bapa uli pusaka waris. Ama uli pito dipimpin uli baung bisara, dan dekat atau pati pito dipimpin uli rekat. Oleh karenanya dalam urusan lewat tanah, kakak bapa uli pusaka waris adalah kakak bapa suku Atamuang berhubungan dengan Bela Atapukang berkaitan buhu koda. Ama uli baung bisara adalah kapitan suku Atamuang berhubungan dengan Bela Selolong berkaitan dengan Gaha Peheng Ribu Ratu. Dekat atau pati uli rekat adalah dekat suku Atamuang berhubungan dengan Bela Malakalu berkaitan dengan Hua dekat. Dengan mematuhi tata tertib penggunaan lembaga uli dan suku Atamuang seperti itu, kita sudah termasuk sebaik-baiknya menjalankan hulu makar pakar narang, sehingga dengan keahlian masing-masing maupun secara bersama-sama dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi kepentingan masyarakat suku Ekang dan masyarakat lewat tanah. Tertanda Abdurrahim Jafar, Januari 1999 Masehi. Di laut di Flores dulu ikan segar, ikan ya, ikan madu, ikan madu.